Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kita akan dengarkan juga, kita akan sapa juga narasumber kita lainnya, ada Mbak Dea. Halo Mbak Dea. Halo, pagi Mbak. Pagi Mbak Dea, sehat hari ini Mbak Dea? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, tentunya kita semua kan merasakan hal yang berbeda lah. Kita semua tidak bisa kita pungkiri dari mulai tahun lalu dengan tahun ini dengan berbagai kisahnya. Mbak Dea bagaimana Mbak Dea? Kondisinya saat ini melewati hari-hari yang tentunya berat ya? Berat karena sudah seorang diri. Beberapa orang yang selama ini menemani Mbak Dea memberikan semangat, kemudian pada tahun ini berbeda. Pengalaman 2020 sejauh ini seperti apa Mbak? Iya, jadi memang awalnya berat banget ya Mbak ya. Tapi aku nggak bisa kayak sedih terus. Mungkin kalau sedih sampai sekarang pun masih sedih gitu. Tapi ya kan memang harus dijalani gitu, life must go on. Jadi aku harus kembali beraktivitas seperti semula gitu. Jadi nggak boleh larut dalam kesedihan terus gitu. Kalau sedikit bukan ingin membuka duka begitu ya Mbak Dea. Tapi publik tentu perlu direview kembali yang berpisah dengan Mbak Dea dalam hal kehidupan. Siapa-siapa saja Mbak Dea? Papa, mama, sama kakakku. Gitu. Yang mana 3 orang ini biasa mewarnai hidup Mbak Dea tentunya ya? Iya, betul. Bagi kisah nggak? Bisa nggak kita minta kisahnya? Bagaimana Anda berjuang? Dengan kemandirian Anda saat ini? Jadi emang ketika itu kan aku ditinggal tuh dalam waktu yang sangat cepat gitu kan, dalam waktu berturut-turut 1-2 hari gitu. Itu rasanya shock gitu, masih nggak percaya kayak mimpi gitu. Kalau orang melihat aku kuat mungkin masih bisa ketawa, iya masih bisa ketawa. Tapi kan di balik itu semua mereka nggak tahu gitu. Kalau kepikiran buat bunuh diri dan lain-lain itu pasti itu terlintas ada gitu. Tapi di sisi lain juga akunya mikir bahwa ya ini semua sudah takdirnya Allah gitu kan. Aku mau nangis segimanapun, mau nggak rela, nggak ikhlas segimanapun, nggak akan membalikkan keadaan gitu. Mereka yang sudah diambil sama Allah nggak akan balik gitu. Jadi aku terus berpikir gimana caranya aku terus bisa menjalani hidup ini, dan sekarang prinsipku adalah gimana caranya aku bisa bermanfaat bagi orang-orang gitu. Nah, dan seperti pagi ini tentunya ya Mbak Dea. Gimana? Ya seperti pagi ini juga ya, kita berbagi kisah juga berarti. Iya. Oke. Semangat-semangat seperti ini yang kemudian ingin kita dengar ya, memberikan semangat bagi kita semua. Nah, kita akan juga ingin dengar Pak Anies. Kita juga ingin dengar Pak Anies ini kan paket lengkap lah ibaratnya. Pembuat kebijakan juga, kemudian dan juga diberikan pengalaman untuk merasakan juga begitu ya Pak Anies? Iya, betul. Jadi saya mulai merasakan gejala itu 30 November. Jadi 1 November saya mulai isolasi. 30 November itu keluar hasil tes PCR yang menyatakan bahwa saya positif. Kemudian mulailah. Nah pada saat itu belum ada gejala. Karena itu tim dokter kita menyimpulkan bahwa saya OTG. Kalau kita lihat di COVID ini ada 4 kelompok. Pertama adalah yang tanpa gejala. Yang kedua adalah gejala ringan. Ketiga adalah gejala sedang. Keempat adalah gejala berat. Nah, dalam perjalanannya setelah beberapa hari, mulai hari ketiga, keempat, baru terasa bahwa ternyata saya bukan tanpa gejala. Kemudian menjadi statusnya gejala sedang. Dan dengan gejala sedang itu, maka merasakan betul memang COVID ini amat tidak nyaman. Yang tadi diceritakan. Jadi, memang kita harus ekstra hati-hati. Jadi, saya tetap dalam situasi isolasi di rumah, kemudian ada tim medis yang memantau, jadi perkembangannya dilihat terus-menerus. Nah, tapi dari pengalaman ini, saya bisa sampaikan kepada semua bahwa menggunakan masker itu tidak nyaman. Tapi kena COVID itu jauh lebih tidak nyaman. Jadi ini adalah satu peringatan bagi kita semua bahwa walaupun kita sebisa mungkin mencegah,
ruang itu selalu ada, peluang itu selalu ada. Jadi karena itulah kita harus ekstra hati-hati, dan kalau boleh saya pesankan kepada semua, bila merasakan gejala jangan ditunggu. Salah satu sebab eskalasi kasus situasi ya, dari tanpa gejala kemudian menjadi bergejala, lalu menjadi gejala sedang, menjadi buruk, itu bisa terjadi dalam waktu yang amat cepat. Karena itu bila terasa ada gejala COVID, segera periksa sehingga cepat ditangani. Ini salah satu pelajaran penting. Saya pun mengalami ketika di awal saya bisa dikatakan saya tanpa gejala. Memang tidak ada gejala apa-apa, tidak merasakan apa-apa. Tapi dalam hitungan hari kemudian mulai berubah. Dan inilah situasi yang bila tidak ditangani dengan cepat, maka potensi perburukan itu menjadi sangat tinggi. Itu sebabnya kami ketika misalnya menangani di Jakarta ini, kenapa kita lakukan testing masif supaya terdeteksi awal. Lalu tracing. Kita sampai merekrut 1.500 tenaga tracing. Ada sekarang 5 tenaga tracing per puskesmas. Supaya kalau ada satu orang terkena, seperti saya kemarin, saya terpapar, maka tim tracing itu menghubungi semua orang yang berhubungan dengan saya selama 2 minggu terakhir. Yeah. Lalu mereka semua dicek situasinya, diminta untuk melakukan testing. Lebih dari 150 orang waktu itu dikontak dan diminta untuk melakukan testing. Dan bila mereka ternyata positif, cepat-cepat diminta berada di tempat isolasi. Karena kita ada tempat isolasi, ada Wisma Atlet, ada hotel yang disiapkan untuk isolasi. Nah, dengan begitu, bila nanti mereka muncul gejala, langsung tertangani. Tapi coba bayangkan, bila kita tidak ada kemampuan testing, bila kita tidak ada kemampuan tracing, bila seseorang terpapar, lalu lingkungannya tidak dicek, koleganya tidak dicek, tempat dia berinteraksi tidak dicek, apa yang terjadi? Nanti yang lain akan mengalami berpotensi terpapar juga, terlambat penanganannya. Nah, wujudnya di mana? Ini supaya saya berilustrasi. Di Jakarta ini tingkat kematiannya 1,6%. Jauh lebih rendah dibandingkan seluruh Indonesia. Ya, daerah lain. Jadi kenapa itu terjadi? Karena itu tadi yang saya sampaikan. Ada aktivitas testing, tracing yang sangat masif. Nah, ini yang kemudian kalau boleh saya jadi pengalaman dari pengalaman saya, dengan saya merasakan COVID ini, maka di dalam pengambilan kebijakan saya garis bawahi persis bahwa kecepatan menjadi penting. Ketika kita diketahui awal, lalu langsung bisa isolasi, langsung ada tim medis yang memantau, maka bila terjadi gejala perburukan, dan gejala perburukan itu bervariasi, karena SARS-CoV-2 ini berpotensi menyerang sistem saraf, sehingga informasi di dalam badan itu tidak berjalan dengan baik. Sebagai ilustrasi, saya pada saat itu tidak merasakan makanan dan minuman penciuman tidak berfungsi. Efeknya apa kalau tidak berfungsi ini? Rasanya kalau makan apapun seperti makan tisu, seperti lepas tisu aja, tidak ada rasanya. Lalu efeknya apa? Merasakan kembung yang tidak pernah berhenti, merasakan mual yang tidak pernah berhenti, terus-menerus merasakan mual. Ternyata ini adalah satu sistem di mana kalau kita makan, saya dijelaskan oleh dokternya, kalau saya makan, lalu merasakan manis, asam, atau asin, pedas, maka rasa itu adalah informasi yang dikirimkan ke otak, lalu oleh otak dikirimkan ke sistem pencernaan sehingga dikeluarkan enzim yang tepat. Tapi ketika kita tidak bisa merasakan manis asam, maka tidak dikeluarkan enzim yang tepat karena informasinya tidak ada. Konsekuensinya terasa mual, terasa efek macam-macam di pencernaan. Nah, ini baru salah ilustrasi saja yang bisa dirasakan manusia karena menyangkut indera. Tapi sesungguhnya problem dari gangguan pada sistem informasi saraf akibat SARS-CoV-2 ini bisa menyangkut komunikasi antar organ tubuh. Yang kita kenal juga ada dengan istilah cytokine storm, di mana begitu banyak pasukan sel darah putih yang justru malah merepotkan paru-paru kita karena informasi tentang kondisi paru itu tidak tepat.
Baik. Harusnya tidak dikirim bantuan sebanyak itu, malah dikirim bantuan sebanyak itu. Saya tidak mengalami itu. Tapi ini contoh saja Baik. bahwa bila kita mengetahui lebih awal, maka insya Allah ikhtiar untuk mengobati juga bisa lebih cepat. Dan itu saya menghimbau pada semua. Ya. Kalau mengalami gejala COVID, jangan menunggu waktu. Nanti saja, jangan. Langsung datang ke puskesmas. Kalau di Jakarta, Anda lapor kepada kami, nanti kami langsung melakukan langkah-langkahnya. Baik. Kemudian yang kedua, pada seluruh keluarga, bila ada yang terkena COVID, lebih baik cepat-cepat juga didorong ke rumah sakit, dorong ke puskesmas. Karena begini, kita kadang-kadang nanti aja dah, mudah-mudahan nanti lewat masa Cuek gitu gejalanya. ya, Pak Anies. Karena kita tidak tahu apakah kemudian nanti mengalami perbaikan atau Burukan. justru sebaliknya. Iya. Jadi jauh lebih baik, jauh lebih aman untuk bertindak dengan cepat. Dan tadi saya mendengarkan sebelum saya tadi Ada Bu yang Ani. harus ke rumah sakit. Iya, betul. Iya, itu contoh situasi yang Real. tidak sederhana yang dihadapi. Betul. Dan banyak juga yang mengalami itu, dan jangan sampai kemudian kita semua untuk mentaati protokol kesehatan harus merasakan terlebih dahulu begitu ya Pak. Betul. Cegah dini tadi. Pesan juga kita mintakan kepada Bu Dwi Ana ya Bu, usai jeda pariwara berikut. Nanti kita akan minta waktu Anda untuk menyampaikan kepada publik di pandemi COVID yang masih menghantui kita di tahun 2021 ini. Saat lagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Seperti tadi janji Rivi, kita akan sapa Mbak Ana. Mbak Ana, boleh berikan kepada kami bagaimana kemudian Mbak Ana begitu semangat saat ini menjalani hari demi hari setelah pengalaman pada beberapa waktu lalu? Halo Mbak. Ya Mbak Ana, bisa dengar suara saya? Ya. Halo. Ya Mbak Ana. Oh, Mbak, boleh diceritakan kepada kami bagaimana kemudian Mbak Ana saat ini begitu semangat menjalani hari demi hari meskipun sempat melewati beberapa pengalaman yang Down banget. kurang enak lah ya. Ya intinya saya kembali flashback pada masa saat saya sulit Mbak. Karena saya mau menghimbau aja bahwa COVID itu benar-benar ada. Pertama ya, karena masih banyak banget di sekitar saya tuh yang nggak percaya adanya COVID. Kemudian gimana beratnya kami mencari rumah sakit itu menjadikan saya lebih percaya dan harus semangat, yakin akan artinya hidup itu sangat penting. Terputus ya? Sayang sekali ya terputus ya. Kita tentunya menghadirkan sejumlah narasumber ini untuk mengingatkan kita semua ya. Bahwa COVID itu sebagaimana pesan tadi dari Bu Ana, Pak Anies Baswedan dan juga Dea Winnie yang harus kehilangan gitu beberapa anggota keluarga mereka. COVID cukup serius dan penyelesaiannya pun juga dibutuhkan keseriusan juga begitu. Pak Anies, sedikit mungkin dari Anda Pak Anies untuk menyemangati kita semua Pak Anies. Begini, alhamdulillah kalau kita lihat begitu banyak kasus yang saya saksikan di Jakarta yang tertangani karena bertindak cepat di awal. Dan itu kata kuncinya, bertindak cepat di awal. Jadi saya meminta kepada semua tadi yang disampaikan itu benar Bu Dwi Ana, bahwa SARS-CoV-2 itu nyata. Nah, ini jenis virusnya SARS-CoV-2 itu nyata. Dulu kita pernah mengalami SARS-CoV-1 ketika era flu burung. Betul. Nah, ini harus direspon dengan cepat. Jadi pesan saya itu, bila terasa gejala langsung bertindak. Lalu tentu saja pencegahannya, garda terdepannya itu jangan sampai terpapar. Dan itu artinya menggunakan masker terus-menerus. Dan begini, ini penularannya COVID ini sering dari lewat orang-orang yang malah terpercaya. Jadi nularnya itu lewat orang yang kita kenal baik. Iya, jadi kadang-kadang kita ini ketika berada di kendaraan umum pakai masker, tapi ketika sampai di rumah lepas masker. Lalu
sampai di kantor lepas masker. Baik. Padahal kita justru harus berhati-hati. Jadi intinya adalah kemudian tadi patuhi protokol kesehatan, jangan sampai kemudian kita harus terkena lebih dulu ya Pak, cegah dini. Terima kasih banyak Pak Anies, terima kasih banyak Mbak Ana dan juga Mbak Daya tadi telah berbagi kisah dan juga semangatnya bersama kami.